Halo teman-temanku semuanya yang sedang galbay pada saat ini. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang konsekuensi terburuk dari gagal bayar pinjol. Kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman? Karena saya lihat belakangan ini semakin masif para pinjol-pinjol ini menagih kalian. Kenapa hal seperti itu terjadi? Pertama, karena sekarang ini sedang banyak pengangguran. Yang kedua, ekonomi sedang susah. Yang ketiga, di bulan 7 nanti akan sangat banyak sekali yang gagal bayar karena fokus para nasabah atau masyarakat Indonesia adalah fokus ke anak sekolahan. Dan yang selanjutnya adalah karena mereka ini sedang terancam. Pinjol-pinjol ini sedang terancam sekarang, di mana semakin tingginya kredit macet, kemudian batas minimum ekuitas yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh OJK, lalu kemudian adalah wacana dari anggota DPR seperti beberapa waktu yang lalu yang sudah saya posting untuk menutup pinjol-pinjol ini. Kita berharap pinjol-pinjol ini segera ditutup dari bumi Indonesia ini. Itulah yang membuat para debt collector ini, pinjol-pinjol ini semakin agresif, semakin masif, semakin barbar, bahkan semakin jauh lagi ke depannya mereka ini akan semakin gencar untuk menagih Anda. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada Anda jangan takut. Kenapa Anda tidak perlu takut? Karena konsekuensi terburuk daripada gagal bayar itu hanya ini. Berikut ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi nggak usah teman-teman terlalu takut, nggak akan dipenjara, nggak akan diponis, nggak akan didenda, nggak akan dicelakain Anda. Mereka nggak akan berani melakukan itu. Mereka tidak akan berani memaki-maki Anda, memarah-marahi Anda, atau bahkan melakukan sesuatu hal yang merugikan Anda seperti kekerasan fisik atau mengancam-ngancam Anda secara terang-terangan. Tidak akan. Oleh karena itu makanya saya akan sampaikan ini kepada teman-teman. Karena saya lihat belakangan ini teman-teman masih pada ketakutan. Entah apa yang kalian takuti, saya tidak tahu. Saya selalu ucapkan di video-video saya sebelumnya bahwa galbay pinjol itu bukanlah sesuatu hal yang merugikan kepada Anda. Kecuali Anda terpengaruh dengan teroran, dengan ancaman-ancaman, dengan hoaks-hoaks, dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh para debt collector pinjol. Kalau Anda tidak terpengaruh, Anda tidak terpikirkan, Anda tidak stres, Anda tidak terganggu kewarasannya hanya karena bohongan-bohongan atau hoaks-hoaks ancaman yang mereka sampaikan kepada Anda, tidak akan terjadi apa-apa. Sebelum kita lanjut, saya mau undang dulu teman-teman yang belum sanggup untuk gagal bayar, yang belum mampu, yang mentalnya belum kuat. Silahkan gabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian akan dibimbing dan dituntun oleh para senior-senior galbay kita yang sudah galbay di berbagai pinjol yang ada di seluruh Indonesia. Dan mereka berasal dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. Bagi teman-teman yang belum sanggup untuk gagal bayar, silahkan gabung ke grup ini karena di grup ini kalian akan saling mendukung, saling support, saling memberikan informasi, saling memberikan booster mental, saling memberikan wejangan-wejangan satu sama lain. Bahkan di grup ini kalian akan senang, kalian akan tertawa, kalian akan bercandaria bersama teman-teman karena kalian senasib. Kalian saling mengerti satu sama lain dan kalian bisa saling support. Kalian bisa saling bantu lewat grup ini. Bahkan ada beberapa teman di grup ini yang mengatakan maunya mereka berada di satu lingkungan yang nyata, yang real. Katanya mau beli tanah supaya mereka bisa bersama-sama. Bayangkan ini, sekitar hampir 500 orang di grup ini sekarang mereka meminta hal seperti itu. Katanya kami pindah sajalah ke satu wilayah. Ya Pak Maro, dibuat aja lah satu wilayah, kami mau beli tanah kata. Ya itu hanya candaan lah. Jadi yang mau bergabung silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Bergabung lewat linknya ya, supaya kalian bisa merasakan kebersamaan, kekompakan, kebahagiaan, sukacita bersama teman-teman kalian yang senasib. Jadi kalian tidak akan memikirkan lagi yang namanya teroran debt collector pinjol, ancaman-ancaman, makian dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Berikut ini adalah konsekuensi terburuk ketika Anda tidak mampu untuk bayar pinjol. Di lain daripada ini tidak ada. Ini sebenarnya hanyalah konsekuensi-konsekuensi yang ringan kalau Anda sudah mempersiapkan mental dan pemahaman Anda tentang masalah galbay. Jadi ini tidak akan mengganggu Anda. Baik, yang pertama konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi adalah dapat teror bertubi-tubi dari debt collector pinjol. Jadi Anda mungkin sudah paham bahwa ketika Anda galbay, Anda akan diteror bertubi-tubi dari para debt collector pinjol. Tapi itu hanya sebatas teroran dan ancaman-ancaman. Tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya dan tidak ada risikonya bagi Anda kalau Anda tidak memikirkannya, kalau Anda tidak ketakutan, kalau Anda tidak stres. Anggap aja angin lalu, ya anggap aja itu suatu candaan atau suatu lawakan yang bisa membuat Anda tertawa. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kelakuan para debt collector ini dalam melakukan penagihan atau pengancaman-pengancaman mereka itu
Mereka lucu sebenarnya. Sesuatu hal yang tidak ada mereka bisa ada-adakan. Mereka menganggap seolah-olah kita ini adalah anak kecil yang bisa ditakut-takuti. Atau orang awam yang benar-benar awam yang bisa ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Itu sebenarnya kalau Anda paham. Yang kedua, konsekuensi terburuknya adalah dapat dikunjungi berkali-kali dari debt collector pinjol lapangan. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau dikunjungi ya silahkan ya kan. Kalau dia datang ya disambut dengan baik. Kalau macam-macam ya usir saja. Sebelum kita persilahkan mereka untuk berbicara dengan kita, minta data-datanya, SPPI-nya, kartu tugasnya, dan lain sebagainya. Ya, sesuaikan dengan KTP-nya. Kalau tidak ada, usir saja mereka keluar. Karena mereka memang tidak berhak berbicara kepada Anda kalau mereka tidak melengkapi diri mereka dengan data-data. Karena bisa saja terjadi penipuan dan hal-hal lainnya yang berbahaya. Apalagi belakangan ini banyak kejahatan terjadi, ya kan? Nah, yang ketiga, konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi adalah terintimidasi dan terancam penyebaran data pribadi. Nah, untuk yang ketiga ini nggak usah takut. Saya sudah berulang-ulang kali di video-video sebelumnya saya katakan, ketika Anda diancam penyebaran data pribadi, Anda tinggal buat notifikasi atau pemberitahuan kepada semua orang yang ada di daftar kontak Anda atau sebarkan di media-media sosial yang Anda punya. Katakan begini, kepada semua teman-temanku atau kepada semua orang yang mengenal saya atau kepada semua orang yang ada hubungannya dengan saya memohon maaf. Pada saat ini, saya sedang mengalami suatu kesusahan, yaitu di mana data pribadi saya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila suatu saat nanti ada tagihan atau ada teroran kepada saudara atau teman atau kerabat yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal, mohon langsung dihapus WA atau pesan tersebut atau langsung diblokir nomor tersebut. Karena itu data saya memang disalahgunakan. Jadi jangan diambil hati atau jangan ditanggapi. Karena itu memang data saya sedang disalahgunakan. Mudah-mudahan dengan cara Anda langsung menghapus, Anda langsung memblokir nomor-nomor tersebut, maka saya berharap dan saya yakin Anda tidak akan jadi korban berikutnya seperti yang saya alami sekarang ini. Maaf telah menyusahkan Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk pengertiannya. Katakan begitu di notifikasi atau pemberitahuan yang akan Anda bagikan ke semua nomor-nomor kontak yang Anda punya, ke semua media sosial yang ada hubungannya dengan Anda. Ketika Anda sudah membuat hal seperti itu, maka tidak akan ada lagi ketakutan bagi diri Anda. Karena memang mereka sendiri ketika mendapatkan WA atau SMS dari debt collector yang mengancam atau yang mengatasnamakan Anda, maka mereka akan langsung ketakutan. Karena di kalimat tadi Anda mengatakan dengan menghapus, saya berharap, atau dengan memblokir nomor-nomor tersebut, saya berharap Anda tidak akan jadi korban berikutnya sehingga Anda mengalami kesusahan seperti yang saya alami. Ya, begitu ya. Konsekuensi terburuk keempat adalah data pribadi diedit jadi foto bokep. Nah, ini tadi yang saya bilang itu. Ini termasuk ada hubungannya dengan yang nomor 3. Jadi biasanya mereka ini mau mengedit data pribadi, diedit foto-foto Anda jadi foto bokep atau foto orang-orang yang Anda cintai yang ada di Facebook, di media sosial Anda, di Instagram, dan di tempat lain sebagainya. Itu akan diedit jadi foto bokep biasanya, lalu kemudian disebarkan, dikirimkan ke orang-orang atau ke daftar-daftar kontak yang ada di nomor handphone atau nomor daftar kontak Anda. Tapi tidak usah khawatir, karena Anda sudah mengcounternya dengan cara yang saya sampaikan tadi di bagian konsekuensi terburuk yang nomor 3 tadi. Anda sudah melakukan notifikasi, ya sudah membuat notifikasi atau pemberitahuan. Konsekuensi terburuk yang kelima adalah dapat ancaman pembunuhan keluarga. Kalau ini tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ini hanyalah kerjaan para debt collector yang sudah kehilangan akal untuk memaksa Anda supaya tetap bayar. Karena dia dipaksa dari kantor. Tapi yakinlah ini tidak akan pernah terjadi dan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Dari sekian banyak nasabah yang gagal bayar, yang dapat ancaman-ancaman yang sama seperti yang Anda dapatkan sekarang, hal ini belum pernah terjadi. Sudah ratusan ribu, bahkan mungkin sekarang sudah jutaan nasabah yang pernah mengalami gagal bayar dan dapat ancaman seperti ini. Dari dulu pinjol ada sampai sekarang ini, ancaman ini sudah ada, tapi tidak ada yang pernah mengalaminya dan tidak pernah terjadi. Karena debt collector pinjol tidak senekat dan tidak sebodoh itu. Mereka hanya menyampaikan ancaman-ancaman, pokoknya intinya bagaimanalah supaya Anda bayar. Hanya itu saja sebenarnya tujuannya, tidak ada yang lain. Sehingga mereka sampai mengarang-arang cerita, membuat ancaman-ancaman yang seolah-olah bisa menakuti Anda. Makanya tadi di awal saya bilang, ketika kita melihat teroran para debt collector pinjol ini, kalau kita paham sebenarnya itu sesuatu hal yang lucu bagi kita, yang mendatangkan canda tawa.
Bahkan bisa menjadi hiburan sebenarnya bagi kita. Dan kalau Anda lihat di grup WA dan Facebook P3N, ini menjadi candaan para teman-teman yang ada di grup itu. Mereka saling tertawa. Ketika mereka dapat ancaman WA, SMS, atau email yang seperti ini, maka mereka akan share di grup dan mereka akan saling menertawakan satu sama lain. Jadi bukan stres lagi ketika Anda sudah bergabung di grup dan Anda bukan terpaksa sih, dan memang Anda akan tertawa setiap hari. Jadi nggak usah heran ketika Anda nanti masuk ke dalam grup, dalam 1 jam saja itu WA bisa 500-an bahkan 1000 dalam 1 jam. Karena memang di grup ini sangat aktif dan sangat kompak dan saling mengerti satu sama lain dan saling berbagi. Konsekuensi terburuk yang keenamnya adalah diancam akan dikirimi paket-paket COD seperti bom, sabu-sabu, ganja, narkoba, ambulans, dan lain sebagainya. Tidak usah takut. Kalau masalah paket-paket yang seperti ini dalam ancaman mereka itu tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau masalah paket-paket COD, ketika kurirnya datang, Anda tinggal katakan saja, itu adalah pekerjaan orang yang kurang kerjaan. Anda minta saja ke orang yang mengirim tersebut, yang meminta tersebut. Anda telepon saja dia minta pembayarannya. Kalau tidak, Anda laporkan ke polisi. Katakan begitu kepada kurirnya, supaya orang-orang seperti ini tidak lagi mengerjai Anda terus. Katakan seperti itu kepada kurirnya. Kurirnya pasti akan laporkan ke polisi, supaya kalau banyak hal-hal seperti ini yang terjadi, banyak laporan daripada kurir kepada polisi, ini nanti akan diusut, dan juga para debt collector ini mudah-mudahan mereka dibui, supaya debt collector yang tidak punya OTAK yang seperti ini, harusnya ini dibui, dimasukkan ke dalam penjara. Baik, yang ketujuh, slik OJK jelek, nggak bisa pinjol lagi, nggak bisa ajukan pinjaman ke bank, ke finance, dan ke lain sebagainya. Untuk masalah ini, Anda berpikir positif sajalah. Dengan adanya slik OJK Anda yang jelek, mungkin Anda tidak akan bersentuhan lagi dengan yang namanya hutang piutang, sehingga Anda tidak akan stres lagi untuk memikirkan angsuran setiap bulannya. Kalau Anda mau motor, Anda silahkan nabung pelan-pelan. Kalau mau mobil, kalau mau beli rumah, silahkan menabung pelan-pelan, tidak apa-apa. Dan yang kedua adalah yang perlu saya sampaikan, mungkin suatu saat nanti ini akan pengecualian oleh OJK-nya sendiri atau oleh bank-bank. Karena kalau semua orang nanti gagal bayar di pinjol, masa semua orang yang gagal bayar di pinjol ini ditolak terus pengajuannya ya, sementara bank, finance, dan leasing itu butuh nasabah. Jadi suatu saat nanti saya yakin akan ada pemutihan untuk hal ini atau paling tidak pengecualian. Jadi tidak usah pikirkan masalah slik OJK. Itu 7 konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi kepada Anda ketika Anda mengalami gagal bayar. Di luar daripada itu tidak ada. Tidak ada teman-teman. Hanya itu saja sebenarnya. Dan itu pun kalau Anda sudah paham dan tahu cara mainnya, Anda tidak akan perlu khawatir. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu pikirkan, Anda tidak perlu stres, Anda tidak perlu tanggapi hal-hal seperti itu. Abaikan saja, lupakan saja, tetaplah beraktivitas seperti biasa. Karena kalau Anda stres menghadapi teroran para debt collector pinjol ini, itu tidak ada faedahnya bagi Anda. Tidak ada sisi positifnya. Justru hidup Anda akan semakin kacau balau. Anda akan lemas. Anda tidak akan punya kekuatan, punya semangat untuk bekerja. Sehingga nanti rezeki Anda bisa berkurang. Pikiran Anda terganggu. Mood Anda terganggu. Anak-anak Anda nanti jadi korban. Suami Anda, istri Anda juga jadi korban. Karena Anda tanpa sadar, bisa saja Anda jadi berubah secara sifat. Bisa saja Anda jadi ketus, bisa saja Anda jadi emosi, marah-marah. Jadi teman-teman, karena belakangan ini semakin masif dan mungkin akan semakin masif lagi nanti ke depannya penagihan dari para debt collector pinjol ini, inilah yang perlu Anda pahami. Yang ketujuh tadi. 7 konsekuensi terburuk tadi. Hanya itulah konsekuensi atau akibat buruk daripada galbay. Jadi Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau Anda sudah paham, nggak ada itu. Nggak ada gunanya itu semua. Itu semua tidak berfaedah dan tidak bermanfaat bagi Anda. Dibuang saja semuanya. Oke teman-teman. Jadi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, tetaplah semangat galbay. Jangan sampai hidup Anda terganggu hanya karena oleh pinjol-pinjol yang tidak berguna sama sekali ini. Anda tidak usah pikirkan, bahkan anggap saja utang Anda sudah lunas pada saat ini ya. Kalau nanti Anda punya duit untuk bayar, silakan bayar pokoknya saja. Tapi kalau Anda tidak punya duit, jangan dipaksakan. Oke, lebih bagus fokus ke keluarga Anda, ke diri Anda sendiri, ke masa depan Anda. Fokuslah kepada kehidupan Anda supaya hidup Anda lebih baik di masa depan nanti. Dengan cara melupakan semua tentang pinjol. Baik teman-teman, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan, salam sahabat.